itu hak, itu diatur dalam KUHP ya, tidak ada masalah itu. Ya, ini hari ini ya rekan kami mungkin ke pengadilan ya untuk daftarkan ya, untuk menyatakan banding ya hari ini ya, karena kemarin sudah kita diskusi dan kita sepakatin ini ya, karena kami ini adalah penasehat hukum atau pengacara ya tentunya memang ada batasan-batasan, kita tidak bisa bertindak diri sendiri ya, kita juga sebatas bertindak untuk dan atas nama ya, artinya kita mewakili dan mendampingi di sini ya. Nah, jadi setiap langkah hukum yang kita akan lakukan itu tentunya kan kita diskusi dulu. Sekalipun juga diskusi setelah kita berikan pandangan hukum, kemudian klien kita juga tidak setuju ya, kita tidak boleh maksakan ya. Misalnya kita nasihati jangan begini, tapi dia mau begitu ya silakan aja ya kan, kira-kira gitu ya. Tapi yang jelas tugas kami itu adalah memberikan pandangan hukum ya, mana yang terbaik itu. Setelah kita berikan pandangan hukum kemudian disepakati ya sudah kita lakukan itu. Kayak kemarin kita berikan pandangan, ini dasar-dasarnya seperti tadi pertanyaannya, apa sih menjadi dasar kalau kita banding, apa sih untung ruginya ya, kita sudah jelaskan semua. Ini. Oke katanya Bang, kalau begitu ya kita sepakat untuk banding ya itu. Itu sampai hari ini ya, kalau Ismail ini belum ada kepastian. Dia kemarin pernyataannya masih pikir-pikir. Ya itu salah satu contoh. Sekalipun juga kita sudah memberikan pandangan hukum, tapi dia tetap ingin tidak banding, ya sudah, itu menjadi hak, kita tidak boleh memaksakan juga. Tapi ya infonya kemarin itu sampai hari ini masih pikir-pikir dan belum ada pernyataan sikap bahwa akan melakukan banding ya dari Ismail, itu seperti itu. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi gini, kemarin memang tim penasehat hukum pada kesana ya. Ya pertama-tama tentu kan kita diskusi ya. Pada dasarnya pengacara itu kan hanya bertindak untuk dan atas nama ya. Tentunya ketika ada pandangan-pandangan hukum atau strategi hukum itu tentu kan kita akan diskusi dengan baik ya. Termasuk kemarin tuh membahas terkait masalah putusan itu ya. Nah, di sana terjadi tanya jawab dan kami bersepakat ya, setelah kami memberikan pandangan hukum kepada Nikita Mirzani, ini sepakat untuk menyatakan banding ya. Nah, banding itu terhitung 7 hari ya setelah dinyatakan putus ya, dan selanjutnya 14 hari kita baru memasukkan ya, maksimal memasukkan namanya memori banding. Ya itu satu yang kita bahas ya terkait masalah banding. Dan itu sudah disepakati ya bahwa akan banding kita. Dan kedua, ada beberapa hal yang memang langkah hukum yang akan diambil oleh Nikita setelah kita berdiskusi ya. Salah satunya mungkin akan mengambil langkah-langkah hukum terkait penegak hukum yang diduga menyalahgunakan wewenangnya ya. Itu akan diambil oleh Ibu Nikita setelah kita berikan pandangan hukum. Ya tentunya kami selaku penasehat hukum ya memberikan pandangan hukum ya yang memiliki landasan-landasan yuridis, karena sangat penting ini, jangan sampai kita memberikan pandangan kepada klien tidak memiliki landasan yuridis, justru menyebabkan klaim kita menjadi susah. Padahal tujuan kita bagaimana klaim kita ini bisa kita perjuangkan hak hukumnya ya, seperti itu kira-kira. Oh iya, kalau pertimbangan sebenarnya banyak sekali ya, itu bisa panjang lebar kita jelaskan, tapi mungkin saya sederhana mungkin ya supaya bisa dipahami bersama ya. Pertama-tama satu ya, bahwa dalam pasal ini kan pasal yang diputus ya, di mana kita dinyatakan bersalah itu kan berkaitan dengan pasal 27B ayat 2 ya.
Di situ kan pasal itu tidak terdapat pemerasan ya. Yang ada itu ancaman ya, ancaman akan membuka rahasia ya. Ancaman akan membuka rahasia. Nah, setelah kita bahas, kemudian ancaman akan membuka rahasia ini kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang telah diurai di persidangan yang biasa disebut fakta persidangan. Nah, sama sekali tidak ditemukan apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia, karena ini kan pasal yang dipakai ini kan pasal 27B ayat 2 ya. Esensinya di situ adalah rahasia. Artinya rahasia itulah yang menjadi alat ya, menjadi alat untuk dilakukan pengancaman. Ya, garis bawah ya, itu tidak ada pemerasan ya. Kita tidak sama sekali melakukan pemerasan, cuma ancaman akan membuka rahasia. Nah, ancaman akan membuka rahasia ini setelah dihubungkan ke peristiwa hukum dan itu sudah diurai di dalam fakta persidangan, tidak ditemukan adanya rahasia di situ, ya kan? Nah, kalau tidak ditemukan adanya rahasia, artinya unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah, ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka tentunya kalau kita hubungkan dengan asas hukum ya, bahwa tiada tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Ya, apa artinya sempurna di sini? Artinya dari pasal itu biasanya kan 1, 2, 3 ada beberapa unsur ya. Nah, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka orang itu tidak dipidana. Artinya syarat pemidanaannya itu tidak terpenuhi, sehingga biasa dikenal, termasuk tuh wartawan bisa dengar, oh itu unsur pasalnya tidak terpenuhi sehingga dia diputus bebas misalnya kan gitu ya. Nah, itulah tadi, itu alasannya yang satu ya, sehingga mengajukan untuk melakukan banding ya. Dan kedua, ada beberapa puluh bukti ya yang disampaikan oleh pihaknya Nikita itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus. Dan ketiga, alasan ketiga itu pledoi para penasehat hukum Nikita Mirzani ini ya, dan juga dupliknya itu sama sekali tidak dipertimbangkan ya. Ada selain itu ada beberapa fakta-fakta yang terungkap di pengadilan tapi tidak dipertimbangkan. Itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat itu alasannya ya, kita ini tidak saya jelaskan secara detail ya, Ini poin-poinnya aja saya jelaskan. Yang keempat yang menjadi dasar juga untuk melakukan banding, bahwa ini putusan pengadilan ini dianggap juga ada dia bertentangan dengan peraturan yang ada ya. Nah, di mana fakta persidangan itu kan disebutkan bahwa skincare ini bukan milik sebenarnya Reza Gladys, tapi itu adalah milik PT. Nah, karena ini adalah delik aduan mutlak, artinya subjek hukum yang merasa dirugikan ya punya hak untuk membuat laporan itu. Nah, kalau itu miliknya perusahaan, berarti kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98. Bahwa yang bertindak di luar pengadilan dan di dalam pengadilan itu adalah direksi, ya kan? Artinya putusan ini cacat formil, dan kedua juga melabrak putusan MK itu, bahwa terkait masalah kalau pencemaran nama baik itu terkait misalnya itu adalah produk milik perusahaan, itu tidak dapat diproses secara hukum, itu ada pengecualian di situ ya. Atau misalnya ada pencemaran nama baik terkait instansi atau ke badan-badan ya, itu tidak dikecualikan itu. Nah, ini juga tidak menjadi pertimbangan ya. Yang terakhir alasannya ya untuk melakukan banding ini, di mana di dalam putusan ini tidak jelas ya, tidak memberikan kepastian hukum. Kenapa demikian? Ini kan pasal yang dipergunakan untuk memutus pasal 27B ayat 2 ya. Yang mana di situ Nikita dianggap bahwa terbukti telah melakukan tindak pidana ya.
membuka rahasia. Nah, dalam putusan itu tidak diurai rahasia apa ini yang dibuka ini. Itu kan rahasia kan banyak. Ya, rahasia banyak ya. Rahasia itu banyak. Misalnya si A misalnya dia habis kedapatan mencuri ya, ada yang melihat mencuri kemudian divideokan ya. Nah, kemudian kalau itu dibuka, diketahui oleh umum, bisa menimbulkan kerugian ya. Kerugian itu pada dasarnya ada dua, material dan imaterial ya. Misalnya setelah ketahuan dia mencuri dibuka itu, dia kan otomatis dia tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya yang mungkin gajinya 25 juta sebulan karena dia malu, tidak bisa lagi dia bekerja sehingga mengalami kerugian material. Tapi imaterialnya itu ya pastilah malu ya. Imaterialnya itu kan pasti malu dan lain sebagainya banyak. Kalau luas itu imaterial itu malu ya, apa namanya ini membuat dia susah dan lain sebagainya banyak lah ya. Nah di dalam kasus ini tidak dijelaskan apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia yang dibuka oleh ini si Nikita ini. Rahasia apa? Kalau misalnya itu rahasia bahwa skincare ini milik seseorang itu ilegal, ya kenapa tidak dijelaskan di dalam putusan itu? Jadi kami ya, mungkin masyarakat di luar sana, ada apa ini kok ini ya? Kok putusan ini tidak jelas? Ya seharusnya dong, seharusnya dibuka. Namanya putusan, harus diputuskan berdasarkan dengan fakta persidangan. Ini mungkin ada orang di luar sana kok berasumsi ya. Kenapa kok ini hakim ini seakan-akan melindungi seseorang pemilik skincare yang ilegal ini ya, ibaratnya gitu ya. Karena kenapa? Itu tidak disebutkan gitu loh. Jangan sampai nanti berpikiran orang bahwa ketika ini disebutkan di dalam putusan maka sangat sempurna alat buktinya bahwa memang si A ini yang dituduh memiliki skincare palsu, kira-kira gitu ya. Jadi itu tadi ada 5 poin ya yang menjadi alasan kenapa harus melakukan upaya hukum banding ya. Ya itu tadi kemarin sudah dirumuskan ya, itu pasti kita lakukan itu. Pasti dilakukan ya. Kemarin Mbak Nikita itu meminta pandangan hukum ya kepada kami ya selaku penasihat hukum, dan kami sudah jelaskan ya, dan tidak mungkin kita urai di sini ya. Yang jelas terkait masalah RG ini dan suaminya itu atau siapa saja yang terlibat di dalamnya, bahwa kita akan mengambil langkah hukum ya, seperti itu. Pidana atau pasti pidana? Kalau perdatanya kan sudah kita jalankan ya. Nanti acaranya itu tanggal 4 itu acara mediasi ya, sudah berjalan itu. Laporannya akan perihal pencemaran nama baik, bisa di-spill Pak? Atau masih proses? Bukan pencemaran nama baik lah ya. Ya tentunya kan ya berkaitan dengan subjek hukum, berkaitan dengan objek hukum di mana Nikita dijadikan tersangka saat ini ya. Intinya gitu. Ya mungkin teman-teman di luar sana pasti akan tahu itu. Tapi ya nanti juga mungkin setelah kita membuat laporan ya, nanti kami akan beritahu ke teman-teman ya media bahwa Nikita ini sudah membuat suatu langkah hukum ya dalam hal adanya dugaan-dugaan tindak pidana ya yang juga dilakukan oleh RJ dan suaminya ini. Dalam waktu dekat, tapi kami dulu konsentrasi ya terkait masalah banding ini. Karena setelah nanti kita daftarkan, itu kan masih ada 14 hari ya. Kita menyusun ya, tapi ya paling 1 minggu setelah itu kami kembali akan diskusi dengan Nikita Mirzani ya untuk langkah-langkah hukum selanjutnya ya. Itu mungkin dari saya ya. Begini, kalau kita mengacu ke SEMA ya, ke SEMA itu sebagaimana diatur di dalam pasal 6 itu disebutkan bahwa para pihak wajib ya hadir ya kan, kecuali ada pengecualiannya.
Kecuali kalau salah satu pihak itu misalnya sakit, ya, kedua di bawah pengampuan, ya, ketika berada di luar negeri, ya, keempat dia sedang sakit, dia sedang menjalankan tugas negara. Nah, sepanjang keempat pengecualian itu tidak dapat dibuktikan, maka wajib hadir. Ya, ini kita pun juga kan dia hanya proses hukum, tidak masuk di dalam pengecualian 4 tadi itu. Tidak sakit, tidak di bawah pengampuan, tidak berada di luar negeri, tidak menjalankan tugas negara, ya. Kalau begitu berarti ini kita dong wajib hadir. Ya, syaratnya memang kita harus mintakan, karena ini kan penahanannya ini beralih ke pengadilan tinggi, maka tentunya kan permohonan untuk menghadiri sidang mediasi ini kita sampaikan nanti secepatnya, kita sampaikan kepada hakim pengadilan tinggi, ya. Itu hak masing-masing, boleh, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Misalnya terdakwa banding, ya, jasanya juga banding, boleh. Kalau sisa nanti masing-masing kita memiliki hak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.